Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Melian Sori. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menemui Elon Musk di Texas, Amerika Serikat, tepatnya di SpaceX, perusahaan milik dari Elon Musk yang merupakan pengusaha kelas elit global. Nah, SpaceX ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pabrik produksi roket. Nah, di Amerika itu SpaceX ini merupakan perusahaan swasta ya, pemiliknya adalah Elon Musk tadi. Kalau perusahaan yang bergerak ya, terkait dengan roket dan lain sebagainya, itu milik perusahaan negara di Amerika itu ada NASA. Nah, kalau NASA milik pemerintah Amerika Serikat, kalau SpaceX ini adalah perusahaan swastanya di Amerika Serikat itu. Dan Elon Musk ini juga pemilik Twitter, termasuk juga owner dari mobil listrik Tesla. Ini sangat luar biasa sebetulnya, pengusaha betul-betul yang sangat elit. Tapi dari penilaian saya adalah, saya menyampaikan beberapa catatan Presiden Joko Widodo ketemu dengan Elon Musk itu sebetulnya tidak ada yang bisa dibanggakan. Malah merendahkan. Saya katakan merendahkan itu adalah merendahkan kita sebagai bangsa Indonesia, karena Presiden Republik Indonesia itu adalah perwajahan bagaimana kewibawaan dari sebuah negara, yaitu negara Indonesia. Logika yang harusnya dibangun adalah pada saat pengusaha mempunyai kepentingan, mestinya logikanya adalah bukan presiden yang kemudian menemui pengusaha. Apalagi pengusaha yang ditemui ini adalah pengusaha luar negeri, pengusaha dari Amerika Serikat. Mestinya pengusaha yang kemudian menemui kepala negara. Jadi logika semacam ini itu tidak kita dapatkan dari pertemuan Joko Widodo dengan Elon Musk itu. Karena Joko Widodo sempat juga mengutus Luhut Binsar Panjaitan untuk menemui Elon Musk. Setelah Luhut Binsar Panjaitan ketemu Elon Musk, lalu kemudian disusul juga Joko Widodo langsung ketemu dengan Elon Musk. Nah, harusnya seorang presiden bisa menjaga wibawa bangsa ini. Mestinya yang lebih dikedepankan adalah bagaimana kemudian kemandirian kita sebagai bangsa. Bukan dengan kesana menawarkan investasi, dan jika kemudian investasi itu pun terjadi, misalkan katakanlah Elon Musk dengan perusahaan Teslanya ataupun yang lainnya memberikan investasi di negara kita, tentu perusahaan yang kemudian masuk itu tetap industri yang masuk adalah industri atau perusahaan milik pengusaha asing, bukan pengusaha yang kemudian berbasis kemandirian yang dimiliki perusahaan, maksud saya perusahaan yang dimiliki oleh bangsa kita. Dan kalaupun masuk, artinya bangsa kita hanya sebagai pekerja di sana, bukan sebagai pemilik dari perusahaan. Misalkan masuk ke Indonesia yang coba dijajaki oleh Presiden Joko Widodo. Padahal kebanggaan kita sebagai bangsa adalah bagaimana kemudian seorang presiden membangun kemandirian dengan memanfaatkan sumber daya alam, dengan memanfaatkan sumber daya manusia Indonesia untuk sepenuhnya menjadi kesejahteraan bangsa kita sendiri. Dan sejarah akan mencatat bahwa seorang presiden dengan segala daya upayanya mengupayakan, mengapresiasi anak negeri, anak bangsanya sendiri untuk kemudian mengelola kekayaan Indonesia ini, diberikan apresiasi sehingga akhirnya berhasil menjadi sebuah perusahaan besar misalkan seperti itu milik bangsa ini dan dikelola sendiri untuk kemakmuran bangsa Indonesia, bukan bergantung dengan pihak asing. Karena negara kita ini adalah negara yang sangat kaya raya, sumber daya alamnya sangat kaya raya, tapi kegagalan pemimpin membuat bangsa ini susah untuk kemudian maju, susah untuk menjadi negara yang superpower. Dan kita berharap ke depan ada pemimpin yang kemudian nasionalis sejati,
yang memanfaatkan sumber daya manusia, memberi apresiasi kepada sumber daya manusia yang unggul, yang cerdas, dan memanfaatkan kekayaan alam Indonesia untuk sepenuhnya bagi kepentingan bangsa. Bukan kemudian ditawarkan kepada pihak luar, sehingga kemudian pihak luar memberikan investasinya, banyak dimanfaatkan, dikeruk kekayaan alam kita untuk kepentingan asing. Tapi kita berharap mudah-mudahan pemimpin ke depan adalah pemimpin yang benar-benar jujur, benar-benar memperjuangkan Indonesia, sehingga negara kita ini bisa mandiri dengan mengelola kekayaan alam untuk sepenuhnya bagi kemakmuran bangsa Indonesia.